semoga baik-baik saja ya. Jumpa lagi di Diary VW. Hari ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya dalam pengobatan alternatif program hamil. Tapi sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Udah subscribe belum? Udah kan? Alhamdulillah. Nah, pada tanggal 20 Desember 2020, saya melakukan pengobatan alternatif yang kedua tempat maksudnya. Nah, saya siap-siap dari subuh karena berhubung hujan sampai tol Cilegon itu jam 6 lewat. Nah, saya berangkat bersama suami karena dalam program hamil itu suami istri harus datang bersama. Kenapa saya memilih pengobatan alternatif? Karena pengobatan alternatif itu lebih hemat. Karena kita bayarnya dengan seikhlasnya kita. Nah, karena saat itu juga penghasilan kita, pendapatan kita lagi pas-pasan. Jadi kita nyari alternatif yang terbaiknya. Yang kedua, pengobatan alternatif juga baik untuk program hamil. Saya melakukan pengobatan kedua tempat. Yang pertama itu yang dekat rumah yang masih satu kota. Yang kedua ini yang di luar kota, yang di Cerende. Apa perbedaan pengobatan alternatif yang di dalam kota dan di luar kota yang saya alami? Pengobatan alternatif yang di dalam kota itu cara tekniknya itu dipijit bagian perut suami dan istrinya. Kalau suami ditangani oleh bapak-bapak dan kalau istri ditangani oleh ibu. Di situ di dalam pengobatan alternatif dalam kota ini tidak diberikan obat racikan atau obat apa, tidak ada obat. Tapi memakan yang sehat, pola makan yang sehat saja. Terus tidak ada namanya tes lab. Kan pengobatan alternatif yang di luar kota itu cara tekniknya itu dipijit bagian jari kakinya saja. Suami dan istri ditangani oleh bapak. Terus di situ diberi obat racikan. Obat racikan sesuai dengan penyakit yang dideritanya. Selanjutnya di situ di pengobatan alternatif yang kedua yang di Cerende ini itu harus ada tes lab. Jadi sebelum diobati itu harus dicek dulu hasil labnya. Jadi bapaknya itu sesuai enggak nih apa yang diprediksi atau yang dideteksi oleh alternatif yang kedua ini gitu. Persamaan pengobatan alternatif di dalam dan di luar kota yang saya alami yaitu menjaga pola makan sehat dan hasil deteksinya juga sama. Yang dibicarakan di pengobatan alternatif sama saja dengan pengobatan yang kedua. Cuma yang kedua ini ada obat. Pengobatan alternatif pertama saya melakukan selama 6 bulan tapi belum ada hasilnya. Jadi saya beralih ke pengobatan alternatif yang kedua. Dan alhamdulillah sudah berjalan 3 bulan dan itu udah terasa ada perbedaannya. Perbedaan yang lebih bagus lagi alhamdulillah. Kedua tempat alternatif semuanya baik. Teman yang direkomendasikan ke tempat yang pertama saya lakukan alternatif itu banyak yang berhasil. Teman yang direkomendasikan ke tempat kedua juga banyak yang berhasil. Kita kembalikan lagi, semua orang itu pasti hasilnya berbeda-beda. Kita hanya bisa berusaha untuk memaksimalkan untuk program hamil untuk memiliki keturunan. Sebaiknya kalian yang mau pengobatan alternatif buat janjian dulu ya. Karena biasanya orang yang menangani pengobatan alternatif itu suka sibuk, suka dipanggil keluar kota untuk menangani pasien. Perjalanan alternatif yang ke tempat kedua ini perjalanannya luar biasa banget karena berangkatnya itu cuacanya itu bersuka cepat
cepat berubah-ubah, kadang mendung, terang, mendung, terang. Nah, selain itu, keluar tol, kita bermasalah dong dengan mobil bannya. Mau nggak mau harus nyari tempat bengkel. Sedangkan di situ masih jam 11 dan masih banyak bengkel yang tutup. Jadi kita jalan pelan-pelan mencari bengkel yang terdekat. Kita menemukan bengkel satu, tetapi dia tidak bisa menangani permasalahan mobil yang saya alami ini. Akhirnya saya cari lagi ke bengkel yang kedua. Alhamdulillah ditanganin, dan kita harus menunggu lumayan lama sih. Dan sampai tempat alternatif yang kedua itu saya sampai sana jam setengah 1 habis duhur. Di sana terlihat sepi dari luarnya, tetapi pasnya masuk ke dalam itu rame banget. Sudah banyak orang yang mengantri untuk berobat. Gitu. Saya dipanggil itu untuk ditangani itu habis asar. Di sana bapak alternatif yang kedua ini ngasih tahu apa saja keluhannya yang saya alami, ngasih tahu keluhan suami apa aja, terus ngasih tahu solusinya yang terbaik, ya kayak gitu. Nah, kenapa saya memilih di tempat alternatif kedua ini? Ini karena rekomendasi dari orang tua. Karena pengalaman orang tua itu berobat tumor itu sembuh, berobat di situ tanpa adanya operasi. Padahal waktu berobat di rumah sakit katanya harus dioperasi. Setelah berobat di alternatif ini tanpa operasi, alhamdulillah sehat kembali lagi ke rumah sakit dan normal, alhamdulillah. Dan pengalaman saudara saya yang 10 tahun belum diberikan momongan, berobat di situ, alhamdulillah dia mendapatkan anak 2 gitu. Makanya saya mencari tempat-tempat terbaik. Namanya usaha apa aja dijalanin kan, kita nggak tahu mana yang cocoknya kan. Untuk kalian yang penasaran juga dengan pengobatan alternatif yang kedua ini, nanti saya berikan alamatnya di deskripsi ya. Siapa tahu usaha kalian untuk mendapatkan buah hati berhasil di tempat itu. Jadi untuk kalian yang masih ragu dengan pengobatan alternatif, coba dulu deh. Siapa tahu di tempat pengobatan alternatif kalian berhasil untuk memiliki momongan. Nah, itulah cerita pengalaman saya dalam pengobatan alternatif. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa setelah nonton ini like, subscribe, dan komen ya. Semoga kebaikan kalian dibalas dengan kebaikan lagi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.